coba belajar tentang mengelola emosi dan stres. Nah, pernah dengar materi seperti ini? Belum ya? Baik, sebagian besar tahu nggak apa itu emosi? Tahu? Ada yang tahu emosi itu apa? Yang pernah didengar emosi itu marah ya? Sering ya? Aduh, ibunya emosi kau lagi. Artinya apa? Ibu tuh marah, begitu ya? Itu yang kita pahami dalam kehidupan sehari-hari. Realitasnya bukan itu sebenarnya. Emosi itu, kita lihat sekarang ya. Ya, emosi itu adalah respon. Respon itu adalah reaksi psikologis dan fisiologis. Kalau psikologis itu apa? Kejiwaan kita, sikap kita. Kalau fisiologis itu fisik kita. Misalnya ketika dibilang ada yang marah, itu langsung terhadap situasi atau peristiwa. Contoh bahagia, sedih, marah. Ya. Kalau stres, kondisi yang dirasakan akibat tuntutan atau yang ingin kita bahas hari ini adalah apa itu emosi. Ya, penyebab umum emosi negatif. Apa itu emosi ya? Takut ya? Pernah rasa takut? Biasanya kapan kalian merasa takut? Tiba-tiba ketika masuk di pintu gerbang itu jamnya udah jam 8 pas. Kita masuknya kan jam 7 kurang jam 7.50 ya. Oke, apa perasaan yang dirasakan? Takut. Ketika ada teman lain namanya Mondro yang takut, yang telat, kayak mana rasanya? Udah berkurang nggak takutnya? Pulang dari Mondro ke situ, aduh hari ini telatnya banyak, gitu. Kan? Begitu kan? Takutnya berkurang nggak? Dari mana berdua, patroli Mondro, berkurang. Alhamdulillah ada kawan. Marah. Ini yang sering kita pahami. Emosi itu sering kita anggap sebagai sama dengan marah, padahal bukan. Emosi itu, marah itu termasuk emosi. Takut itu juga emosi. Benci itu juga emosi. Gembira juga emosi. Sehari-hari kita cenderung mengartikan emosi itu sama dengan marah. Kayak bilang tadi, ibunya si emosi tahu. Itu tandanya emosi itu diartikan dengan marah. Padahal yang sebenarnya dalam ilmu psikologi nggak seperti itu. Nah inilah emosi dasar kita itu yang tadi takut, marah, perasaan pertentangan terhadap seseorang atau setelah diperlakukan tidak benar. Itu timbul rasa marah. Ya. Biasanya kalau fisik orang sedang marah gimana? Ini kan, ini laki-laki. Kalau kita perempuan gimana reaksi marahnya? Dari bentuk mukanya atau dari apa ditendang-tendang apa namanya di rumah pernah terbang lihat piring terbang? Pernah? Kira-kira piring dirak kalian ada yang pecah? Hah? Ada bu, piring kami sedikit terbang, cuman piringnya terbuat dari plastik, jadi aman kalau lempar-lempar gitu. Ya, bukan piring duralek gitu ya. Itu marahnya. Pernah mengalami ini? Biasanya kapan? Biasanya ibu. Selalu? Iya. Setiap hari? Iya. Apalagi ketika belajar ya? Biasanya belajar apa? Apalagi fisika? Apalagi? Seni? Seni apa? Pelajaran-pelajaran yang membuat kita saja. Ibu dan dulu pernah merasakan seperti kalian. Jadi jawaban malu nggak apa-apa. Kalau memang ditanya emosi kamu hari ini, jawabnya apa? Kalau ditanya sama orang tua, masih darah lo dewa kamu tak terbelah. Nanti kita gosok gitu. Makanya paling nomor matematik 6 chương atau tamat fisika atau ujung-ujungnya jadi perasaan sudah jemu atau merasa bosan. Ya.
Kemudian kita lihat lagi. Perasaan yang tidak beruntung, kehilangan dan ketidakberdayaan. Siapa pernah merasa sedih? Abdul Karim pernah? Biasanya kena apa? Atau laki-laki nggak pernah sedih? Biasanya dia sedih-sedih tanya Marina ya? Betul ya? Makira pernah sedih kenapa? Ada apa juara kemarin? Waktu lomba MPT? Sedih nggak? Sedih ya? Sedih. Biasanya sedih itu diungkapkan dengan seperti apa? Nangis ya? Kalau laki-laki dengan apa kalau sedih? Merenung. Biasanya kalau sedih ngapain? Ya, enggak masalah. Kamu harus merasakan nangis. Apa yang kamu lakukan? Oke. Kalau kita yang perempuan kalau sedih ngapain? Makanya emot di HP itu kalau ada air yang apa namanya? Air yang mengalir ya. Kayak sungai mata itu namanya sedih gitu ya. Oke, kalau lagi sedih biasanya selain menangis apa yang dilakukan? Bengong. Ada yang kalau lagi sedih makan bakso? Ada. Enggak mau makan kalau lagi sedih ya. Oke, kita lihat lagi ya. Oke, kalau ini pernah? Perasaan yang tandai dengan kesenangan, kecukupan, cinta atau kegembiraan. Hari ini kalian belajar materi hari ini kira-kira rasa bahagia nggak? Bahagia. Belajar materi BK ini bahagia? Bahagia. Bahagia ya? Berarti kalian senang ya? Ya. Senang. Gembira. Ya. Oke, kita lihat mengakui ya bahwasanya emosi itu ada dalam setiap diri. Jangankan kita manusia, binatang pun juga punya. Bagaimana cara kita menyikapi emosi kita masing-masing, itu yang membedakan kita dengan orang lain kan? Itu yang membedakan kita dengan binatang. Pernah lihat binatang nggak? Binatang apa yang paling agresif kira-kira? Bebek angsa. Ada video di saya itu, ada pelanggan saya di sosial bebek angsa. Cuma harus Pak DP ini ya. Pernah lihat kan bebek angsa? Yang bebek yang lehernya panjang. Leher apa ekornya yang panjang? Leher. Jadi itik angsanya menyedot pasti. Artinya bebek itu agresif kan? Nah, kita coba melihat sekarang emosi kalian ada yang nggak seperti bebek angsa? Atau ayam manuk mani? Manuk mani itu ayam mana lihat? Yang menyedot kayak coklat tadi. Itu agresif. Sekarang pertanyaannya, adakah emosi kalian nih dulu seperti bebek angsa? Tidak. Yuk, pengen kan? Kayak gitu. Ini biasanya lagi, kayak gitu ya. Yuk, pengen babo, kapal, iya. Itu tandanya orangnya agresif. Jadi biar tahu membedakan emosi seseorang itu agresif atau tidak. Bio urut mupuji, wah ini hidup. Nah itu tadinya orangnya agresif sama kayak bebek angsa tadi. Berarti kalau ada emosi manusia yang seperti itu orangnya agresif. Di kelas ini ada seperti itu? Ada? Ada dong. Ada ya? Berarti cepat-cepat menyadari, ya, menyadari diri ini self awareness ya. Contohnya coba kita lihat. Saya bisa mengenali emosi saya seperti senang, sedih, takut, malu, khawatir, dan lain-lain. Saya tahu. Ini saya itu hari ini lagi bahagia nih. Mau mengajar di sini penuh semangat. Saya tahu diri saya sedang bersemangat hari ini. Karena kalau saya nggak semangat, gimana nih siswa-siswa yang bisa bersemangat kan begitu ya? Nah, jadi saya menyadari diri. Saya mengenali emosi saya hari ini. Saya sedang bersemangat. Kalau kirim emot ke di WA, pada cari emot ini. Semangat ya, seperti itu. Nah kita lihat yang kedua. Jadi emosi itu kita perlakukan seperti ini, ya, mengelola diri, self management, ya.
Kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran, dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Ini contohnya. Saya tahu caranya untuk menenangkan diri saya saat marah, takut, khawatir, dan lain-lain. Ketika kalian hari ini ada yang telat, hari ini ada yang telat ini? Ada? Siapa yang telat ini? Ada? Yang telat masuk sekolah ada? Nah, biasanya yang kalian telat masuk sekolah, ini saya siap sedia kalau ini disuruh nyapu, disuruh ini, disuruh itu. Kan begitu ya? Karena saya sadar diri kalau saya terlambat ke sekolah. Kemudian saya tahu caranya menenangkan diri saya. Ketika saya telat itu nggak perlu harus sebaik mungkin kalau takut ya. Biasa aja. Orang kita emang tiap hari telat. Begitu ya? Alah biasa telat, gampang tuh. Ada kawan kita ada yang telat itu yang gampang. Apa yang bisa pukul sih lah. Nah gitu ya. Jadi tahu cara menenangkan diri. Nah, saya sudah menerima kalau saya telat itu memang salah saya sendiri. Karena kenapa saya telat hari ini? Telat dari gara-gara nonton film atau apa dari malam. Atau terlambat gara-gara di rumah ngaji rame kamar mandi cuma satu antrian panjang. Harus terima itu. Ya, itu sikap yang sebenarnya. Tapi kalau yang nggak sebenarnya, malu telat udah mengalir. Untuk kerja di kubur lebih baik lu buat juga orang ini. Atau pergi ke Gapui sana, kafe sana. Apalagi ada orang lain yang telat gabung sama kawan yang lain pergi. Tak kemana-mana. Nah itu tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Ya, saya memahami keputusan saya ambil dapat berdampak pada diri dan orang lain. Saya telat, saya memilih untuk tetap masuk walaupun terlambat. Paling saya disuruh membersihkan barang sekolah, sampo gitu ya. Siap kita dengan itu semua. Artinya itu orang yang menunjukkan sikap bertanggung jawab. Ya, tanggung jawab, udah telat, tanggung jawab saya. Nah, yang keempat. Terampil berrelasi. Ya. Saya menjalin pertemanan sehat dengan mereka, dengan teman-teman yang baik. Ya. Kemudian yang kelima, social awareness, peduli sosial. Saya peduli dan bisa belajar dan selaras dengan norma sopan santun yang berlaku. Misalnya kemarin ada dipilih satu orang mendapat beasiswa Baitul Mal. Ya, ada kemarin kan satu kelas satu orang, nggak banyak. Jadi ketika kita merasa saya juga orang miskin, betul ya, aku pilih belum. Ada nggak perasaan seperti itu? Ada? Halo? Ada di sini siapa yang dipilih? Raji. Belum ada? Raji. Udah ada nih. Oh nggak dibilang ya? Nggak dibilang ya siapa namanya? Ya ada satu orang ada. Oh ini ya? Siapa namanya? Razi ya? Oke. Nih teman-teman yang lain ketika dipilih nama Razi untuk ini, itu pasti ada pertimbangan yang lain. Yang lain? Pasalnya ada lain yang lebih miskin dari Raji misalnya, ada nggak? Arsaka ada hadir hari ini? Gimana? Arsaka hadir hari ini? Bukan, bahasa satu-satu, bahasa lain. Lebih ini daripada Raji, mungkin keberatan ya? Saya lu nggak sini gue atau jauh ngomong karena jauh ngomong mungkin dipilih kan gitu ya. Tapi nggak apa, kita ikhlaskan ya. Saya peduli dan bisa belajar dan selaras dengan norma sopan santun yang berlaku. Nah, kita ikhlaskan itu untuk teman kita. Insya Allah rezeki itu datangnya dari Allah, bukan orang tua kita, bukan guru kita yang ngasih rezeki buat kita, bukan. Orang tua yang ngasih rezeki buat kita, bukan. Orang tua kita itu adalah pencari rezeki, bukan pemberi. Yang beri rezeki siapa? Jadi kalau mau minta sesuatu, mintanya sama Allah aja. Nanti Allah kasih. Gimana cara Allah kasih? Jadi apa yang gampang formulnya? Gitu. Ada saja caranya. Ini kayak Raji terpilih misalnya. Ini cara Allah.
menolong gaji seperti ini. Ada rajin yang doa, berdoa, rajin ya. Ada berdoa nggak ya Allah yang berdoa ada jika aja. Atau bukan dia dapat rezeki, mamanya yang berdoa ya Allah itu rezeki keturunannya si lagi begini diterima sama Allah. Beginilah caranya. Nanti kita juga seperti itu. Kalau mau doanya diterima oleh Allah, nah, laksanakan perintah Allah. Jangan tinggalkan. Berdoa minta ya Allah ada mawatan jaga HP nggak bohong. Bawa dengan HP di TikTok. Bisa ketawa dia gitu kan? Ya, minta sama Allah. Latihlah diri kita dan kita untuk mengandalkan emosi dengan menggunakan rumus tanya berikut. Nah, baik sekarang. Ketika kita sedang dilanda emosi, misalnya takut, lagi benci, lagi marah, ya, dan sebagainya, kita pakai rumus ini dulu. Yang pertama terima. Tanya, rumusnya rumus tanya. T-nya itu terima, tarik nafas dalam, terima, jangan tolak emosi yang sedang kamu rasakan. Semakin menolak, semakin tersiksa. T yang pertama adalah terima. Ketika kita misalnya dibilang sama teman kita, karena belum ngajarnya, marah nggak? Jangan tolak dulu. Kalau kita biasanya langsung kita udah sibuk membalas, ya kan? Membalas. Ya, mama kita tuh oleh anak terima, berarti pikir itu udah kurang ajar. Terima dulu, nah ya. Tarik nafas dalam dulu, terima. Jangan tolak apa yang kamu rasakan sekarang. Kamu kan sedang marah. Terima dulu. Yang kedua, amati. Amati bagaimana reaksi yang terjadi di dalam kepalamu. Apakah dia marah, sedih, atau takut. Ini tadi. Ya. Kalau kamu dibilang kurang ajar, kamu sedih nggak? Sedih apa marah kira-kira? Marah apa sedih? Ada orang sedih dibilang kurang ajar, ada orang marah. Ada orang ketika dibilang kurang ajar itu langsung main. Ada orang kalau kami perempuan karena nggak sanggup balas karena kita punya keterbatasan fisik. Itu ya, sedih ya. Sedih kalau kami perempuan seperti itu karena kami memiliki keterbatasan. Kecuali kalau kami pernah jadi atlet bela diri, mungkin kalau atlet bela diri itu begitu dia sikapnya langsung sikap kuda-kuda, ya kan? Pernah lihat orang yang pandai bela diri? Asih cekek gojek orang yang pandai bela diri itu benar-benar cekek, itu dia langsung sikap kuda-kudanya itu udah auto, ya. Saya lihat anak saya nih, dia udah suka setelah ini nikmati dengan duduk, diam dan tetap tenang dalam kendaraan. Ketika orang mengatakan saya ini kurang ajar, saya duduk dulu, saya perhatikan dulu, nikmati dulu apa yang disampaikan oleh dia apa yang dikerjakan. Jangan langsung balas cok dan apa dan sebagainya, atau balas dengan sikap kita itu nggak jangan. Kemudian yakini bahwa kamu lebih hebat dan kuat daripada emosimu. Yakini kamu yang memegang kendali diri. Ibu dulu ketika di SMA Tangsibun pernah sampai di sekolah itu pagi-pagi manusia ada anak yang duduk di situ. Ibu sama mereka dengan bahasa Aceh. Karena banyak ibu sambil taruh jaket, taruh helm di Honda. Yang banyak itu ibu dua. Tahu jawabnya apa? Apa? Itu lagi duduk berdua. Bilang sama kawannya, kakak. Belum cucu deh. Katanya sama kawan saya, nanti kalau aku apa pelanya kembali itu juga begitu ya. Tapi tahu sikap saya bagaimana, saya senyum-senyum. Ada ukur kan. Nyala ada memang dibalik dengan kebiasaan bahasa itu menjadi bahasa ibu dia. Jadi otomatis ketika ada sesuatu reaksi dia langsung bereaksi seperti itu. Sama kayak kalian. Pernah nggak ketika kalian menggantikan apa yang keluar dari mulut kalian? Astagfirullah. Ya, mantap. Tepuk tangan kita semua. Yang terakhir aksi ya. Aksi setelah semua
terjadi, lakukan tindakan atau respon positif. Nah, jadi itu baru setelah itu kita beraksi. Kita mau beraksi seperti apa? Saya kayak ibu tadi ya, ibu senyum aja. Masa kata-katain kayak gitu, ibu senyum aja? Itu kan nggak logis ya? Nggak logis kan? Logis. Tapi dikatain kalau saya, hai kamu lah udah apa lagi apa aja. Dan saya nggak merasa terhina ketika dikatain itu untuk saya. Saya bahagia, saya merasa terhormat itu karena diri saya sendiri. Ya kan? Yang membuat saya bahagia siapa? Orang lain. Yang membuat saya bahagia itu adalah diri saya sendiri. Nah, makanya kita nggak perlu harus tang tingtung perang tang segala kayak gitu kan? Di sekolah, di kampung, di rumah, di rumah, baju kata suku gitu. Dan rumah anak menjaga anak itu punya, punya adik itu pun dipegang buku. Ada kayak gitu. Dan kan mak menjaga abang nanti pun juga. You belajar tak you belajar. You learn happy tau. Ada tembak. Kan alasan. Lalu mak kacik pilih boleh. Boleh lo mak agak tension. Jadi gitu ya. Pernah seperti itu? Pernah ya merasa tidak diperhatikan oleh orang tua, merasa apa namanya dibeda-bedakan, dibandingkan. Kalau kakak tayo bikin abang tayo lebih cara, tayo hana berorang bikin, tayo hana tak laga abang tayo gantung lecut, kakak tayo laga itali, kita yo utang kling panik lagi. Kayak gitu ada seperti itu. Wajar maklum adalah karena senang gula masih lagi sih. Teknik kan jaga ke abang lembel, video kan. Kayak yang nak praktek. Jadi video mana boleh? Kenapa? Karena sudah terlanjur. Sudah terlanjur. Yo maklum masih macam ni ulo. Karena lu hanya apa? Boleh tampil, tidak ada tingkir, gitu ya. Jadi cenderung menarik diri. Nah, salah tuh seperti itu. Ingat tadi rumus tadi ya, rumus tanya T terima, A-nya amati, A-nya N-nya nikmati, Y-nya yakini, terima M-nya yakini, A-nya aksi, ya, tanya. Udah paham sampai di sini tentang bagaimana mengelola emosi? Sudah ya? Sedikitnya sudah paham ya? Oke, kita lihat sekarang video jam berapa ini? Perlu es krim di? Sekarang coba rumuskan antara kalian berdua. Siapa yang menggenggam panas sekuatnya? Siapa yang berusaha untuk mencongkel 5 muka? Ya, jadikan terus ya. Siapa yang menggenggam antara menggenggam tangan? Satu berusaha untuk mencongkel. Udah bagusnya. Sekarang coba dengar apa tadi saya. Yang menggenggam tangan, ini usahakan genggam tangan sekuat mungkin. Bagaimana caranya? Ini temannya tidak bisa membuat. Ada pasangan? Ada semua ya? Siap ya? 1, 2, 3. Genggam tangannya baik-baik. Coba yang satu lagi. Coba buka. Usahakan buka. Sekuat atau tenaga kamu. Dua-duanya harus mempertahankan diri. 1. Oke, baik. 1, 2, 3, cukup. Coba duduk kembali. Siapa tadi sukses membuka? Ya. Siapa yang gerak? Yang gerak. Kenapa bisa membuka? Nggak bisa membuka. Oke. Jalan Pak Cuki. Anaknya nggak kuat. Siapa lagi yang udah terbuka tadi? Ini. Ayo, siapa yang gerak? Bahkan bisa apa? Dia bersama buka. Hai Sahara.
Saya dengar. Enggak, saya juga mau buka. Kenapa nggak bisa buka? Ya. Yang perempuan siapa lagi? Yang perempuan siapa yang sukses? Nggak ada? Ada yang bisa dibuka? Ada. Siapa yang genggam? Yang genggam kamu yang buka. Berapa kira-kira bisa dibuka? Tiga hal caju ini. Kamu nggak sanggup bertahan ya? Oke. Baik. Coba tepuk tangan untuk kita semua. Yang tadi, ya, contoh bagaimana kita belajar mempertahankan diri. Kira-kira setelah ujian sukses dibuka, kecewa nggak setelah sukses dibuka? Itu setelah kecewa itu rasa yang dimiliki itu apa? Ada putih. Sama ibu. Yang aja kalau ini ada putih ya. Tapi baby kalian cerah. Tapi bu. Kamu bahagia nggak bisa buka? Oh ya, tiba perasaannya tadi kecewa. Oh, yang buka ya, yang buka. Oh ya, buka ya. Serius. Wih, salah. Kecewa. Apa yang bisa dilakukan dari itu kira-kira setelah itu? Merasa diri apa? Kira-kira fisiknya kurang kuat ya. Oke, tadi siapa tadi? Gimana rasanya tadi? Kecewa ya? Kira-kira kalau dibuat lagi nanti akan gimana? Berat ya? Jadi senang? Senang ya? Oh gitu. Baik, sebenarnya emosi itu setiap hari kita, setiap detik, setiap hari, setiap saat itu semua kita merasakan. Nah, yang harus kita punya keseragaman ya dalam ketika kita menanggapi atau menyikapi emosi tadi, itu yang membuat kita jadi lebih belakang. Itu ya. Oke. Saya kasih es krim lagi, biar tak tidur. Oke, es krimnya sekarang. Coba ya. Coba fokuskan ya. Rumput itu warnanya apa? Hijau. Kambing makan apa? Rumput. Singa? Daging. Air susu itu warnanya apa? Putih. Sapi minumnya? Air. Sudah susu. Tinggalnya fokus ya. Ini laki-laki kamu ikut dulu nggak jawab. Saya lebih baik nggak jawab daripada salah. Tapi gitu kan? Oke, ada pertanyaan lagi. Ada 10 ekor ikan ya. 3 ekor dimasak, digoreng, dimakan untuk makan siang. 5 ekor tenggelam. Sudah. 2 ekor lagi dimakan sama kucing. Berapa ekor yang hidup? 5. Berapa ekor? 5. 8 loh. Hah? 8. Berapa ekor yang hidup? 5. Semuanya hidup. Digoreng lagi, dimakan kucing lagi. Berapa ekornya? Ya, ibaratnya bukan berapa jumlah ekor. Ekor yang hidup. Berapa ekor itu? 5. 1. 5. Berapa ekor hidup? 5. Ini lihat semua lewat. Yang cewek 5 sih. Yang benernya berapa? Gak ada. Yang benernya gak ada. Ada apa sama? Dengar pertanyaan saya ya, saya ulangi lagi. Ada 10 ekor. 3 ekor digoreng, makan siang. 5 ekor tenggelam. 2 ekor
Pancing. Yang hidup 5. yang tenggelam, ikan itu tenggelam di dalam air itu kan hidup ya, ya kan? Iya. Oke, tepuk tangan untuk kita. Sebelum mulai, silakan Anda duduk senyaman mungkin. Duduk senyaman mungkin. Anda bisa menggeser posisi tempat duduk, arahkan pandangan ke bawah. Relax. Amati nafas. Amati nafas yang masuk dan keluar. Bernafaslah seperti biasa. Saat bernafas, rasakan udara yang masuk dan keluar melalui hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernafas. Mari bernafas, hembuskan. Ulangi terus. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan nafas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, bawah mata, silakan buka mata Anda perlahan untuk mengakhirinya. Mari kita ambil nafas panjang sekali lagi dan hembuskan perlahan. Letakkan kedua tangan menyilang di depan dada. Telapak tangan silakan diletakkan di kedua pundak Anda. Perlahan berikan terima kasih untuk diriku yang sudah berjuang sampai hari ini. Setelah ini silakan lanjutkan kembali kegiatan Anda dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Oke, baik. Ada yang ketawa tadi ya? Nih, belum pernah bukan seperti ini. Ini namanya relaksasi. Ini namanya teori relaksasi. Relax. Tubuh kita. Kalau memang kita hari ini, misalnya kita mengalami emosi yang naik turun, itu silahkan relax. Bisa duduk seperti apa? Kayak orang betapa ya. Tapi ini kalau emang sering-sering kalian lakukan ini bagus untuk penyembuhan emosi kita yang tadi nggak yang negatif. Jadi sering-sering lakukan seperti itu. Atau minimal paling tarik nafas dalam-dalam, tahan dulu sejenak di dada, kemudian keluarkan. Tarik lagi nafas, tahan lagi, buang perlahan. Itu juga teknik ini kalau saya waktu mabuk, itu teknik ini saya ambil. Saya lakukan ini, tarik nafasnya nyepur ke mual-mual ya, waktu mabuk ini kendaraan. Itu lakukan seperti itu, tarik nafas, tahan selama mungkin, kemudian lepaskan perlahan. Diulangi sampai kamu bernafasnya jadi lega. Kondisi panik juga seperti itu. Pernah panik? Aduh kabarnya pegangan ini ya, seperti itu panik. Itu tiba-tiba relaksasi. Saya tarik nafas dalam, tahan, buang, ulangi sampai beberapa kali sampai kamu merasa lebih relax. Seperti itu ya. Bisa dilakukan kira-kira? Ingat ya, materi BK itu bukan ilmu menghayal tingkat tinggi, bukan. Ilmu yang saya berikan, materi yang saya berikan itu ada
benar-benar kalian praktek dalam kehidupan sehari-hari. Ini tidak ditulis, tidak dicatat, tidak diujiankan, tapi kalian aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Begitu ya. Yang nggak ikut materi BK rugi sebenarnya. Karena ini materi ini nggak ada ulangan, nggak ada buku yang saya baca ulang dan sebagainya. Ya, makanya kalau memang ada kelas BK, usahakanlah masuk. Ya, karena manfaatnya itu banyak buat kalian. Ya, paham sampai di sini? Kira-kira pembelajaran hari ini ada manfaatnya nggak buat Anda semuanya? Banyak? Itu kan untuk kita semua. Baik, alhamdulillah kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Insya Allah di depan di pertemuan selanjutnya nanti akan masuk Bu Madalena Ibu kelas 2. Nanti ke depan juga saya masukkan Bu 1 ya. Ada jadwal saya di sini. Baik, terima kasih untuk hari ini. Saya tanya nih satu-satu orang. Oke, namanya siapa? Azura. Gimana kira-kira perasaan hari ini setelah belajar materi tentang mengelola emosi ini? Benar rasanya, rasanya untuk sendiri. Lebih tenang. Apalagi? Itu saja. Yang lain, Asya, apa yang dirasakan? Tenang aja ya. Tenang. Abdul Karim, apa yang dirasakan setelah belajar hari ini? Belajar materi mengelola emosi hari ini? Alhamdulillah, tenang atau tenang? Tenang. Ryan? Lega. Oke, baik. Itu saja. Sahara? Senang. Senang. Mengerti cara-cara dalam mengelola emosi. Oke, baik. Lebih rileks, lebih tenang. Apalagi? Lebih rileks. Meredamkan stres, Masya Allah. Ini tenang. Ini happy. Oke. Lebih tenang. Oke, baik. Alhamdulillah, hari ini berarti ada manfaatnya ya pembelajaran kita hari ini ya. Baik, mudah-mudahan kita berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.